Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Syamsiati Rafi'ah dari Prodi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan memberikan tutorial mengerjakan soal di Microsoft Excel. Di sini sudah terdapat data daftar gaji karyawan PT Maju Abadi Surabaya. Di sini terdapat beberapa kolom yang harus kita isi. Antara lain gaji pokok, tunjangan istri, tunjangan anak, gaji kotor, potongan gaji bersih, dan beberapa soal lainnya. Kolom-kolom yang akan kita isi ini harus kita isi berdasarkan data dan petunjuk yang telah disediakan. Untuk yang pertama, kita akan mengisi gaji pokok. Untuk mengisi gaji pokok, kita menggunakan fungsi VLOOKUP. Kenapa kita harus menggunakan VLOOKUP? Karena data yang kita ambil dari tabel vertikal. Langsung saja kita masukkan rumusnya. Rumusnya adalah sama dengan VLOOKUP. Kita isi dengan golongan, lalu tabel array kita isi dengan tabel gaji pokok yang telah ada. Selanjutnya untuk kolom index number kita isi dengan 2 karena di sini gaji pokok terdapat pada kolom kedua pada tabel gaji pokok. Selanjutnya kita pilih false atau kita bisa pilih ketik angka 0 saja. Lalu kita enter langsung. Nah, sudah muncul nominalnya. Untuk mengetahui kolom bawahnya kita hanya perlu drag saja ya. Kita drag sampai bawah. Nah, di sini ada yang tidak muncul nominalnya. Ini dikarenakan rumus yang ada tidak sesuai dengan kolom yang telah disediakan. Artinya dia bergeser rumusnya. Nah, lalu kita benarkan saja seperti tabel yang sudah tersedia. Langsung saja kita benarkan. Nah, kita bisa drag lagi sampai bawah dan kalau masih tetap begini ya kita benarkan sampai bisa. Ini juga bisa kita pencet tombol F4 untuk tabel setelah di blok agar tabel tidak tergeser dan rumusnya tetap benar sampai bawah. Ini kita drag lagi coba. Nah, kalau tidak muncul ya kita bisa manual saja. Kita ganti manual. Ini mulai dari M7 sampai N10. Kita enter, ini juga sama. M7 N10. Nah, atau bisa langsung M7 N10. Nah, M7 N10. Selanjutnya kita isi tunjangan istri. Di sini sudah ada petunjuknya. Jika status kawin, maka tunjangan istri 10% dikali gaji pokok. Jika tidak kawin, maka tunjangannya 0. Nah, di sini kita menggunakan fungsi logika. Langsung saja kita isi rumusnya. Sama dengan if status sama dengan K, maka gaji pokok dikali 10%. Untuk value is false kita isi saja 0 karena jika tidak ada yang lain kita isi 0. Nah, sudah keluar hasilnya. Untuk melihat hasil lainnya kita hanya perlu tarik saja ke bawah.
Nah, yang sudah kawin akan muncul nominalnya dan yang belum tidak akan muncul nominalnya. Selanjutnya kita isi tunjangan anak. Di sini juga sudah ada, jika jumlah anak kurang dari sama dengan 2, maka 5% dikali gaji pokok dikali jumlah anak. Jika tidak atau jumlah anak lebih dari sama dengan 3, maka 5% dikali gaji pokok dikali 2. Kenapa dikali 2? Karena tunjangan anak yang diberikan maksimal hanya untuk 2 anak. Di sini kita masih menggunakan rumus logika. Langsung saja kita masukkan rumusnya. Sama dengan if jumlah anak kurang dari sama dengan 2, maka 5% dikali gaji pokok. Terus dikali jumlah anak. Maka if jumlah anak lebih dari sama dengan 3, maka 2 dikali 5% dikali lagi gaji pokok. Tutup kurung, enter. Nah, sudah muncul untuk tunjangan anak. Untuk melihat bawahnya, kita langsung saja tarik ke bawah. Sudah muncul untuk yang memiliki anak dan tidak muncul untuk yang belum memiliki anak. Sekarang gaji kotor. Untuk gaji kotor, dalam petunjuk sudah terdapat gaji kotor sama dengan gaji pokok ditambah tunjangan istri ditambah tunjangan anak. Langsung saja kita isi sama dengan sum. Kita pilih gaji pokok, tunjangan istri, sama tunjangan anak. Nah, sudah muncul. Untuk mengetahui yang bawah, langsung saja kita tarik ke bawah. Selanjutnya kita mencari potongan. Nah, untuk potongan di sini potongan sebesar 15% dari gaji kotor. Langsung saja kita cari untuk potongan. Rumusnya sama dengan gaji kotor dikali 15%. Nah, sudah muncul hasilnya. Kita hanya perlu menarik bawah untuk mengetahui hasil untuk yang lainnya. Nah, sekarang kita mencari gaji bersih. Dalam petunjuk, gaji bersih sama dengan gaji kotor dikurangi potongan. Langsung saja kita masukkan rumusnya, sama dengan gaji kotor dikurangi potongan. Nah, sudah muncul gaji bersihnya. Seperti biasa, untuk mempercepat kita mengetahui hasil yang lainnya, maka kita tarik saja ke bawah. Nah, sekarang untuk mengetahui jumlah-jumlah dari gaji pokok, tunjangan istri, tunjangan anak, gaji kotor, potongan, dan gaji bersih. Di sini kita hanya perlu menggunakan AutoSum untuk mengetahuinya agar lebih cepat. Nah, sudah muncul jumlah-jumlahnya. Selanjutnya kita mengerjakan soal-soal yang
lainnya. Di sini sudah ada 5 pertanyaan yang bisa kita jawab. Untuk yang nomor 1, ada pertanyaan jumlah pegawai yang kawin, maka kita bisa mencarinya menggunakan COUNTIF. Langsung saja kita masukkan rumusnya, sama dengan COUNTIF, range-nya kita pilih status, maka kriterianya kita pilih K. Nah, sudah muncul. Ini bisa dibuktikan dengan kolom status ini. Nah, untuk yang nomor 2, jumlah pegawai golongan 2. Di sini kita juga masih pakai COUNTIF. Jadi langsung saja sama dengan COUNTIF, range-nya kita pilih golongan. Untuk kriteria kita pilih 2. Ini juga bisa dibuktikan dengan tabel yang di sini di kolom golongan. Yang nomor 3, jumlah gaji bersih pegawai yang kawin. Nah, di sini kita bisa menggunakan SUMIF. Jadi, kita langsung saja masukkan rumusnya, sama dengan SUMIF, range-nya kita pilih status, maka kita pilih K, maka sum range kita pilih gaji bersih. Nah, sudah muncul untuk gaji bersih pegawai yang kawin. Selanjutnya, jumlah potongan pegawai golongan 4. Di sini kita juga memakai SUMIF. Langsung saja sama dengan SUMIF, range kita pilih golongan, maka 4, maka sum range kita pilih potongan. Nah, sudah muncul. Untuk jumlah pegawai yang mempunyai anak lebih dari sama dengan 3, kita bisa mencari menggunakan COUNTIF. Jadi langsung saja sama dengan COUNTIF, langsung kita pada range jumlah anak, maka lebih dari sama dengan 3. Maka lebih dari sama dengan 3. Nah, sudah muncul. Dan demikian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.